Shalom, salam jumpa dalam Adventist Youth Ministry Training Role Certification for Secretarian Treasurer. Saat ini kita akan membahas kurikulum AD-AD 108 Annual Calendar Development. Perkenalkan, saya Master Guy Jane Beverly Sakul. Saat ini saya melayani sebagai pembina di East Kalimantan Mission. Tujuan dari modul ini, peserta diharapkan bisa mempertimbangkan berbagai faktor ketika membuat atau mengembangkan kalender tahunan untuk klub petualang. Peserta juga diharapkan bisa mengembangkan kalender klub tahunan dan menyesuaikan dengan kalender conference atau daerah di wilayah masing-masing. Sumber materi diambil dari buku Adventurer Club Directors Guide, dan peserta yang mengikuti kelas ini adalah mereka yang menjabat sebagai sekretaris atau bendahara, direktur, dan associate direktur, juga para orang tua. Annual Calendar Development. Merencanakan dan berpegang teguh pada kalender tahunan adalah satu tantangan paling penting bagi sebuah klub. Dan seorang sekretaris memiliki peran penting dalam membantu direktur dengan mengembangkan kalender, mempromosikan acara, mengumumkan perubahan, dan mengawasi konflik. Kalender klub harus terintegrasi dengan gereja lokal dan kalender sekolah, hari libur nasional dan kalender pribadi, juga dengan program dari daerah atau acara dari departemen yang lain. Semua acara atau kegiatan klub, aktivitas, keterampilan atau awards, pembicara ibadah, dan lain-lain sebaiknya dikerjakan dalam kalender yang lebih rinci. Dan yang harus diingat, persetujuan dengan majelis jemaat sangat penting untuk memastikan acara dari klub tidak berbenturan dengan acara atau program departemen lain. Bagaimana memulai sebuah klub petualang? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa agar Tuhan memimpin gereja kita dan para pemimpinnya untuk menemukan nilai dalam memiliki klub petualang. Yang kedua, bicara dengan pendeta dan majelis jemaat. Kakak-kakak mungkin ingin membawa serta pengasuh yang tertarik dengan petualang yang memiliki anak dalam kelompok usia petualang untuk mendapatkan dukungan dan untuk menunjukkan kepada pendeta dan majelis di jemaat kakak-kakak bahwa petualang diinginkan oleh komunitas kakak-kakak. Setiap klub perlu disponsori oleh jemaat karena biasanya memulai klub dimulai dengan pemungutan suara oleh majelis jemaat. Yang ketiga, pilih kepemimpinan petualang secara resmi. Majelis biasanya akan memilih direktur klub dan juga biasanya seorang wakil direktur. Namun dalam kasus tertentu atau yang tidak biasa, majelis jemaat atau panitia pemilih akan memilih seluruh staf. Yang keempat, beritahu daerah atau conference kakak-kakak tentang klub baru dan kepemimpinan baru, sehingga klub jemaat di mana kakak-kakak berada dapat diberitahu tentang sumber daya, dukungan, dan aktivitas yang disediakan oleh kepemimpinan tingkat daerah atau conference. Seringkali daerah atau conference akan meminta informasi kontak kakak-kakak dan juga memberitahu kakak-kakak tentang kalender acara yang akan datang untuk kaum muda di jemaat kakak-kakak. Mereka mungkin juga memiliki koordinator area atau pemimpin lain yang dapat membimbing kakak-kakak dalam peran baru kakak-kakak sebagai pemimpin. Yang kelima, bentuk komite eksekutif petualang. Jika kakak-kakak berada di gereja besar, komite eksekutif klub petualang bisa membantu. Termasuk dalam kelompok ini mungkin ada direktur klub petualang, seorang pendeta, guru
guru sekolah gereja dari anak-anak usia petualang, dan orang tua petualang. Ketua tim petualang adalah pemimpin rapat. Komite ini menetapkan kebijakan utama untuk direktur klub, tujuan dan sasaran, dan mengkoordinasikan kalender klub dengan kalender gereja. Komite ini juga dapat memberikan arahan tentang pemilihan staf tambahan. Di gereja lain, komite pelayanan anak-anak dapat berfungsi untuk peran ini. Yang keenam, dapatkan dukungan dari pengasuh. Setiap klub pasti membutuhkan anak-anak, dan pada umumnya setiap anak-anak memiliki pengasuh walaupun tidak semuanya. Jika kakak-kakak bisa membuat pengasuh anak-anak ini bersemangat tentang klub dan meminta mereka untuk terlibat secara berarti, kakak-kakak tidak hanya memiliki staf klub sukarelawan, tetapi juga anak-anak untuk klub petualang. Karena petualang adalah pelayanan berbasis keluarga dengan melibatkan pengasuh dengan anak-anak yang diasuh, bukanlah saran, tetapi ini merupakan salah satu persyaratan. Yang ketujuh, undangan untuk rapat organisasi. Undang siapapun yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang petualang untuk bergabung dengan kakak-kakak dalam pertemuan informasi. Undanglah langsung para pemimpin yang sangat berpengaruh, karena kemungkinan besar mereka akan membawa orang lain dan juga mendukung usaha kakak-kakak. Khusus untuk pengasuh anak, undang mereka secara pribadi. Jangan membatasi diri kakak-kakak pada pengasuh yang anaknya bersekolah di sekolah sahabat dan gereja. Kakak-kakak bisa undang anak-anak di wilayah atau lingkungan kakak-kakak dan pengasuh mereka untuk bergabung dengan kakak-kakak selama pertemuan ini. Banyak klub terkuat kita dibentuk dengan banyak anak yang tinggal di dekat gereja tetapi tidak menjadi bagian dari persekutuan gereja ketika mereka bergabung dengan klub. Selama pertemuan informasi, jelaskan tujuan pertemuan petualang. Kakak-kakak bisa minta sukarelawan untuk membantu. Jika memungkinkan, tentukan waktu dan tanggal yang dapat dihadiri oleh mayoritas peminat. Yang kedelapan, beritahu jemaat. Pastikan jemaat asal kakak-kakak mengetahui pelayanan petualang yang baru di jemaat. Jangan lupa untuk terus memberitahu mereka tentang acara dan kesuksesan para petualang di bulan-bulan yang akan datang. Yang kesembilan, rekrut staf. Pertama, minta beberapa pengasuh anak-anak yang kakak-kakak harapkan menghadiri klub untuk membantu memimpin klub. Sebagian besar staf di pelayanan petualang adalah pengasuh. Kedua, minta kelompok teman kakak-kakak untuk membantu dalam pelayanan. Pelayanan akan lebih menyenangkan jika dibantu dengan teman-teman. Kemungkinan kakak-kakak akan menghabiskan waktu ekstra bersama atau bahkan akan ada lingkaran pertemanan yang baru. Sangat mungkin terjadi dan akan banyak petualang yang baru dan kelompok ini akan pergi ketika anak mereka lulus ke jenjang selanjutnya yaitu Pathfinders. Ini berarti pergantian staf setiap tahun mungkin terasa cepat. Tetapi kakak-kakak sudah mendorong dan melatih para pemimpin baik untuk pelayanan klub petualang dan nantinya untuk pelayanan klub Pathfinder. Yang ke-10, berpartisipasi dalam pelatihan staf petualang. Banyak conference atau daerah menawarkan pelatihan staf tahunan. Kakak-kakak bisa berikan dukungan kepada staf petualang supaya mereka juga bisa mengikuti pelatihan ini. Jika staf bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini, mereka bisa bertemu dengan peserta lain yang sudah terlibat dalam pelayanan klub petualang
sehingga bisa berbagi pengalaman dan ide-ide yang bisa dikembangkan di klub kakak-kakak berada. Dan yang terakhir, tetap berdoa. Berdoa untuk para pemimpin dan semua yang terlibat dalam klub petualang supaya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan ini. Menjalankan klub petualang yang sudah ada. Menjadi pemimpin di klub yang sudah ada memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, seragam dan perlengkapan lainnya kemungkinan sudah dibeli orang tua untuk anak-anaknya. Anak-anak, orang tua dan keluarganya sudah berkomitmen dan mengharapkan hal-hal tertentu dari program petualang. Majelis atau pemimpin jemaat telah menunjukkan dukungan, bahkan mungkin dukungan finansial untuk pelayanan petualang. Namun, menjalankan klub yang sudah ada juga memiliki tantangan potensial. Di antaranya, gaya kepemimpinan sebelumnya atau kebiasaan yang kurang baik bisa menyebabkan stres bagi direktur klub baru dan tim barunya. Harapan dari jemaat mungkin tidak tertulis, karena itu tidak mudah bagi pemimpin baru untuk mengetahui atau mengimplementasikannya. Mungkin ada elemen disfungsional atau hal-hal yang kurang baik dan kurang berjalan dalam staf, termasuk hubungan dengan anak-anak atau hubungan lain yang sulit dikelola. Tapi apapun itu, Tuhan akan memberi kakak-kakak kekuatan untuk mencari tahu kendala-kendala ini, dan kakak-kakak akan berhasil jika terus-menerus meminta bimbingan Tuhan. Tuhan telah memanggil kakak-kakak untuk pekerjaan khusus ini untuk saat yang sulit seperti ini. Poin selanjutnya, staff klub. Staff sangat penting untuk kesuksesan sebuah klub. Yang perlu kakak-kakak ingat bahwa tidak seperti Pathfinders. Dalam klub petualang, staf dan pengasuh sering sinonim atau hampir sinonim. Pertemuan staf. Rapat staf secara teratur sangat penting untuk keberhasilan. Klub baru atau klub dengan direktur klub baru membutuhkan tingkat interaksi staf yang jauh lebih sering. Staf lama dengan pemimpin yang stabil dan transisi minimal sering membutuhkan lebih sedikit pertemuan staf karena setiap orang mengenal prosedur, tantangan, kelompok keluarga, jadwal, dan fitur lain dari klub. Direktur klub biasanya memimpin rapat staf, kecuali ketika berhalangan maka tugas ini bisa diberikan kepada asisten. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada rapat staf awal tahun. Yang pertama, kalender, program atau kegiatan misalkan piknik atau acara di alam, perkemahan atau pelayanan sahabat petualang dan pelayanan khusus lainnya. Yang kedua, ekspektasi kurikuler. Apakah rencana pelajaran diperlukan? Kapan dan kepada siapa rencana pelajaran diserahkan? Bagaimana kita memastikan setiap anak berhasil menyelesaikan level kelas mereka pada akhir tahun petualang? Yang ketiga, uraian pekerjaan. Hal ini perlu dibahas dengan baik dan dengan teliti agar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, keterlibatan waktu dan ekspektasi kehadiran. Yang harus dibahas adalah kapan staf harus tiba sebelum rapat, kapan staf dapat pergi, persiapan atau pembersihan fasilitas apa yang diperlukan staf, siapa yang mengawasi anak-anak yang datang lebih awal atau terlambat. Jika seorang anggota staf tidak dapat memimpin atau menghadiri pertemuan, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pengganti
atau kurikulum yang tercakup, pedoman keselamatan atau sertifikasi apa yang diperlukan untuk setiap pemimpin klub. Yang kelima, alur program dan semua kegiatan harus dipersiapkan dengan matang. Yang keenam, prosedur dan pedoman keselamatan harus dipersiapkan dengan baik dan teliti. Pertemuan staf yang lain bertujuan sebagai pengingat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di luar acara klub atau acara khusus yang sudah direncanakan berikutnya. Selanjutnya, mengevaluasi acara, pertemuan, dan situasi sebelumnya. Mengevaluasi atau memperbaharui prosedur dan alat manajemen lainnya. Yang berikut menetapkan tugas yang diperlukan untuk pertemuan dan acara mendatang. Membuat perubahan kalender apapun yang diperlukan, seringkali perubahan kalender atau perubahan lokasi memerlukan persetujuan majelis jemaat secara resmi. Yang terakhir, diskusi atau arahan acara lainnya yang diperlukan. Untuk formulir pendaftaran klub, kakak-kakak bisa merujuk ke daerah atau conference atau uni kakak-kakak untuk formulir yang sesuai dengan wilayah kakak-kakak. Poin selanjutnya adalah kalender klub. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat kalender klub? Sebelum membuat kalender klub, sebaiknya kakak-kakak sudah mendapatkan kalender sekolah dan gereja sebelum menentukan jadwal klub tahunan. Mulailah merencanakan kalender setidaknya 2 bulan sebelum awal tahun petualang. Mulai membuat kalender dengan acara konferensi. Pertimbangkan hari libur saat menyiapkan kalender. Jadwalkan pertemuan staf dan orang tua. Jadwal induksi, sabat petualang, pelayanan keluarga, pelayanan pemberkatan, dan pelantikan sebaiknya bekerja sama dengan pendeta dan dewan gereja untuk layanan apapun yang perlu dijadwalkan selama kebaktian gereja. Atur jadwal pertemuan klub, hari apa dalam minggu berjalan dan waktu. Pastikan kalender disetujui oleh gereja. Di sini ada contoh kalender klub tahunan yang dibuat oleh sekretaris klub petualang. Bagi kakak-kakak yang jemaatnya baru mau membentuk klub petualang, kakak-kakak bisa melihat contoh yang ada di kalender ini. Ada beberapa program atau kegiatan yang dibuat, walaupun sederhana, tetapi kalender ini bisa menjadi acuan buat kakak-kakak untuk dijadikan contoh. Dan bagi kakak-kakak yang jemaatnya sudah memiliki klub petualang, mungkin kalender sederhana ini bisa menjadi pembanding bagi klub kakak-kakak. Di sini ada beberapa kegiatan yang disarankan untuk para instruktur. Mungkin kakak-kakak bisa menjadikan ini contoh yang bisa dilakukan di klub kakak-kakak. Yang pertama, bermain peran rapat staf yang membahas satu acara dengan berbagai konflik yang ada di klub atau jemaat. Yang kedua, mendemonstrasikan cara mengimpor atau mengekspor kalender dan mengelola beberapa kalender. Yang ketiga, mendemonstrasikan cara memasukkan tanggal ke dalam kalender elektronik atau kalender kertas, kemudian di-print atau dicetak. Selanjutnya, peragakan opsi untuk berbagai pembaruan, diantaranya aplikasi elektronik, WhatsApp, SMS, Facebook, surat elektronik, buletin gereja, dan membuat kalender yang ditempel di papan buletin gereja.
Kemudian aktivitas atau pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah adalah bekerja sama dengan direktur klub untuk memastikan kalender klub selesai sebelum pertemuan dan rapat dengan majelis jemaat. Demikian materi kita saat ini. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik saat kita melayani adik-adik petualang di klub di jemaat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kita. Amin.